ini adalah tentang persamaan trigonometri. Dalam hal ini kita mau mencari nilai X agar supaya persamaan yang ada itu jadi benar. Jadi pada saat kita bicara tentang suatu persamaan, berarti artinya itu selalu ada tanda sama dengan. Dan yang tujuannya kita itu adalah mencari nilai X itu adalah berapa. Sama kayak seperti katakanlah kita mempunyai satu persamaan linear, misalnya kita punya 2x min 1 sama dengan 3, kita mau mencari nilai x-nya. Jadi ini adalah persamaan juga. Tapi dalam hal ini, kita berbicara tentang trigonometri, yaitu sin, cos, tangen, dan seterusnya. Nah, pada saat kita belajar tentang persamaan trigonometri, nilai x yang muncul itu nggak cuma satu. Nilai x yang muncul itu akan ada banyak. Kenapa begitu? Karena pada saat kita belajar tentang persamaan trigonometri, nilai sin, cos maupun tangen itu selalu terulang, tergantung daripada nilai X-nya itu koefisiennya berapa. Jadi pada saat kita belajar tentang grafik sinus pada saat di kelas 10, maka gambar grafiknya kan seperti ini. Dan kalau misalkan kita masukin angka-angkanya, di sini adalah 180 derajat, di sini 360 derajat, terus kemudian di sini 540 derajat, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita diminta untuk mencari sin X itu sama dengan setengah, maka dia akan terjadi beberapa kali. Jadi nilai sin yang tertinggi kan adalah 1, terus kemudian yang terendah adalah min 1. Jadi pada saat dia itu nilainya setengah, maka dia akan muncul di sini loh. Nah, ini kan ada beberapa. Sudah kelihatan dalam rentang 0 sampai 360 derajat, nilai sin X yang hasilnya adalah setengah, itu ada di satu titik, di sini. Terus kemudian kalau kita perpanjang daripada intervalnya, maka dia akan muncul di sini. Muncul di sini. Demikian juga dengan kalau misalkan nilainya adalah sin X sama dengan min setengah. Jadi dia akan muncul beberapa kali. Terkait dengan rumusnya, nilai sin ini sudah mengantisipasi daripada nilai sin yang mungkin. Coba kita lihat yang pertama, sin X sama dengan sin alpha. Di sini pada saat dia itu sudah sama, sin X sama sin X, itu kayak seakan-akan kita bisa coret sinnya. Tetapi pada saat kita coret, dia akan memunculkan dua kemungkinan. Kemungkinan ini maksudnya adalah pada saat kita berbicara tentang kuadran di kelas 10, di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada saat kita berbicara nilai sin yang katakanlah positif, dia akan muncul di sini dan sekaligus di sini. Jadi yang pertama ini adalah yang ini, yang pertama, terus kemudian yang satunya adalah di sini. Demikian juga kalau misalkan dia tuh nilai sinnya adalah negatif. Misalkan nilai sin X-nya itu adalah negatif berapa gitu. Pada saat kita berbicara nilai sin yang duluan, sin yang negatif kan ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Maka kemungkinan pertama itu maksudnya yang X sama dengan alpha plus K kali 360. Saya tulis di sini aja kemungkinan pertama, X adalah alpha ditambah sama K kali 360. Itu adalah untuk yang posisi sebelah sini. Sementara yang kondisi yang kedua, X sama dengan 180 min alpha, dengan menggunakan alpha yang dia itu ada di kuadran 3, maka yang ini itu akan muncul kemungkinan yang di sebelah sini. Jadi pada saat kita menggunakan rumus ini, semua kemungkinan nilai sin atau nilai cos atau nilai tangen itu akan muncul dengan sendirinya. Demikian juga dengan ini, cos X sama dengan cos alpha, tapi pasangannya berbeda. Jadi pada saat alpha, berarti dia kemungkinannya adalah di sini. Yang ini itu adalah untuk yang di kuadran 1, di sini. Sementara yang ini itu adalah untuk di kuadran 4, karena kan dia pasangan. Cos kalau positif kan di kuadran 1 dan 4. Cos kalau negatif kan ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Jadi pada saat kita sudah menyebutkan kuadran 2, kuadran 3-nya itu akan muncul dengan sendirinya kalau kita ngikutin aturan ini. Terus kemudian apa gunanya K kali 360? K kali 360 itu adalah untuk keterulangan. Jadi nilai sin atau nilai cos itu terulang di setiap 360 derajat. Sama kayak seperti grafik yang tadi sudah ditampilkan. Nih. Nanti 360 derajat kemudian nilainya akan sama lagi. Ini 360 derajat. Ini 360 derajat juga akan muncul lagi. Demikian juga dengan cos. Pada saat kita menggambar grafik cos kan grafiknya seperti ini 360 derajat. Nanti 360 derajat yang kedua, dia akan muncul grafik yang sama, seperti itu. 360 derajat yang ketiga akan muncul grafik yang sama. Jadi oleh karena itu, dengan menggunakan formula yang ini, maupun yang sin maupun yang tangen, kita akan langsung mendapatkan hasilnya. Karena ada beberapa guru yang dia itu menggunakan cara lain, dan cara itu sebenarnya akan jauh lebih panjang, dan akan lebih susah pada saat kita mempunyai soal-soal yang koefisiennya itu bukan 1, kayak seperti ini. Ini koefisien X-nya adalah 2. Jadi hasilnya mungkin
Ya, lebih banyak daripada yang koefisiennya 1. Tapi kalau misalkan koefisiennya 3, saya punya yang 3 nggak? Kayaknya saya nggak punya yang 3. Tapi kalau koefisiennya, dia semakin lama semakin besar. Misalkan koefisiennya 3 atau koefisiennya 4. Jadi maksudnya angka yang di sebelah sini itu adalah 3 atau 4. Hasilnya pasti akan lebih banyak. Dan kita akan lebih pusing pada saat kita menggunakan cara yang manual. Yang kita harus kerjain satu-satu. Nanti saya akan jelasin cara manual itu seperti apa. Sekarang contohnya. Jadi rumusnya seperti itu. Dan kita harus tahu, sin ada dua kemungkinan. Alfa sama 180 min alfa. Periodisitasnya adalah 360 derajat, demikian juga dengan cos. Cos nilainya ada dua kemungkinan, apakah dia positif atau negatif. Caranya akan seperti ini, X sama dengan alfa dan X sama dengan min alfa. Sementara kalau tangen satu kemungkinan, karena periodisitas daripada tangen, grafik daripada tangen itu selalu terulang setiap 180 derajat. Jadi nggak usah dicari yang satunya, cuma satu kemungkinan aja, terus kemudian kemungkinan yang lainnya muncul karena periodisitas. Sekarang kita kerjain untuk sin 2x min 150 dan seterusnya. Pada saat kita mau ngerjain, kita harus melihat intervalnya itu dalam derajat ataukah dalam radian. Jadi kalau misalkan dia dalam radian seperti ini, saya sarankan untuk dari pertama itu dikerjakan dengan menggunakan istilah radian. Karena kalau misalkan kita menggunakan derajat, terus kemudian baru kita ubah ke radian, itu makan waktu 2 kali lipat. Jadi kalau misalkan koefisien X-nya itu cuma 1 atau 2, itu nggak masalah, itu nggak lama. Tapi kalau koefisiennya 3, 4, atau 5, itu akan mempersulit kita sendiri karena angkanya jadi jelek. Mungkin nanti saya bisa tunjukin untuk dengan contoh soal ya. Yang pertama, kita harus pindahkan setengah akar 3 dulu ke sebelah kanan. Jadi di sini kalau misalkan kita tulis sin 2x minus 150, karena ini satuannya dalam derajat, berarti kita ubah ke dalam derajat. Nilainya adalah setengah akar 3, jadi setengah akar 3 dipindah ke sebelah kanan. Terus kemudian kita ganti. Cari kemungkinan yang paling duluan untuk nilai sin yang setengah akar 3. Sin yang setengah akar 3 kan adalah sin 60. Jadi kita nggak usah berpikir untuk yang di kuadran 2. Misalnya kita punya sin yang lain. Saya tulisin di sini ya. Sin 2x bikin beda aja deh. 100 sama dengan minus setengah. Nah di sini sin yang nilainya setengah berapa? 30 derajat. Sin yang minus yang pertama kali itu terjadi di kuadran 3 kan? Jadi kita hanya perlu menuliskan yang kuadran 3, yang kuadran 4 kita nggak usah tulis, nanti dia akan muncul dengan sendirinya. Sin yang nilainya setengah adalah 30. 30 kalau di kuadran 3, ingat kalau untuk perbandingan trigonometri, kita nggak melakukan pendekatan sumbu Y, karena dengan pendekatan sumbu Y, fungsi trigonometrinya akan berubah. Kalau misalkan mau mengingat lagi, lihat di video yang punya kelas 10. Silahkan lihat di website. Jadi kalau untuk yang di kuadran 2, cara mengubahnya kan pakai 180 min alfa. Untuk yang di kuadran 3, cara mengubahnya kan pakai 180 plus alfa. Untuk yang di kuadran 4, cara mengubahnya kan menggunakan 360 min alfa. Jadi nilai 30 itu di kuadran 3 itu setara sama sudut berapa? Dalam hal ini adalah 180 plus 30, jadi maksudnya sin 210 dan seterusnya. Jadi di sini kalau misalkan dia sudah sama, ya berarti kita tinggal ngikutin rumusnya. Rumus yang pertama apa, rumus yang kedua apa. Sama kayak seperti contoh yang berikutnya ini. Saya balik lagi ke soal yang sebenarnya. Sin yang nilainya setengah akar 3 adalah 60 derajat. Berarti di sini sin 60. Jadi pada saat dia sudah sama, fungsi trigonometrinya sama-sama sin, maka pekerjaan ini akan terpisah menjadi 2. Sama kayak seperti yang ditampilkan di rumus, yaitu adalah alfa dan 180 min alfa. Alfanya berarti dia nggak ada perubahan sama sekali, sama kayak seakan-akan sinnya dicoret. Jadi kita bisa tulis 2x min 150 sama dengan 60. Jangan lupa ada periodisitasnya, K kali 360. Terus kemudian ini nanti tinggal dikerjain ke bawah. Saya tuliskan untuk bagian yang kedua dulu supaya nggak lupa. Jadi bagian yang kedua adalah X sama dengan, jadi yang sebelah kiri nggak ada perubahan, yang sebelah kanan ada 180 min alfa. 180 min 60 tadi. Jadi kita bisa tulis 2x min 150 sama dengan 180 min alfa, dalam hal ini adalah 60, plus K kali 360. Terus kemudian dikerjain. Dikerjainnya berarti kayak biasa, angkanya dikumpulin jadi 1 sampai kita bisa ketemu X-nya. Jadi kalau dipindah ruas, berarti kita akan mendapatkan 210 plus K kali 360. Terus kemudian kita bisa cari tahu X-nya dengan cara dibagi 2. Nah, sekarang kita mencari nilai X-nya supaya dia tuh masuk ke dalam rentang. K ini tujuannya buat apa? K ini adalah bilangan bulat
Tapi sebenarnya kita nggak butuh nilai K-nya. Jadi kita masukin nilai K-nya itu berapa aja, asal dia tuh X-nya itu masuk ke dalam interval itu, 0 sampai 360 derajat. Jadi kalau misalkan saya tulis manual dulu ya. Kalau misalkan saya masukin K sama dengan min 1, berarti X-nya dapatnya berapa? K sama dengan min 1 berarti artinya min 180 ditambah dengan 105. Berarti dalam hal ini X-nya adalah minus 75. Nah, ini bukan termasuk jawaban. Karena yang diminta itu adalah antara 0 sampai 360 dan min 75 kan nggak termasuk di situ. Jadi kita masukin lagi bilangan bulat berikutnya. Min 1 nggak termasuk, berarti min 2 udah pasti nggak termasuk. Kita masukin K sama dengan 0. Jadi kalau kita masukin K sama dengan 0, masukin ke sana, berarti dapatnya adalah 105. Ini oke. K sama dengan 1 masuk nggak? K sama dengan 1 berarti masuk. Berarti 180 ditambah dengan 105. Berarti hasilnya adalah 295. Ya bukan? Salah. 285. Dah, pada saat kita masukin K sama dengan 2 kan nggak bisa. Karena kalau K sama dengan 2, nilai daripada K kali 180 kan udah 360. Jadi pasti lebih dari 360. Jadi untuk penyelesaian yang sebelah kiri, jawabannya itu adalah 105 dan 285. Ini atau kata hubungnya. Caranya sama kayak seperti sebelah kiri. Jadi kita harus selesain dulu. 120 plus K kali 360. Terus kemudian 150-nya pindah ruas. Berarti kita punya 270 plus K kali 360. Terus kemudian kita bagi 2. Hasilnya adalah 135 dan seterusnya. Ya K-nya sebenarnya nggak usah ditulis. K sama dengan min 1 nggak masuk kan? Karena dia kan minus. K-nya masukin sama dengan 0. Dapatnya 135. K-nya masukin sama dengan 1. Berarti 180 tambah 135 dong. Berarti hasilnya berapa nih? 180, 135. Berarti 315. Nah, kita tinggal tulisin jawabannya. Diurutin mulai dari yang paling kecil. Jadi yang paling kecil adalah 105. Terus kemudian berikutnya yang dari sebelah kanan. Biasanya selang-seling. Terus kemudian berikutnya 285 yang dari sebelah kiri. Terus kemudian 315. Saya lanjutkan ke contoh yang kedua. Ini lebih susah karena nilainya adalah minus. Jadi kita harus cari nilai cos yang min setengah. Cos yang nilainya setengah. Cos X yang nilainya sama dengan setengah. X-nya itu yang paling duluan, yaitu adalah di kuadran 1, itu nilainya adalah 60 derajat. Jadi sekarang, karena dia itu minus itu kan cos yang minus kan terletak di kuadran 2 atau di kuadran 3 kan? Nah, kita nggak usah menyebutkan yang kuadran 3, kita tinggal sebutin yang kuadran 2. Nah, 60 derajat kalau dia di kuadran 2 itu sama dengan sudut berapa derajat? Jawabannya adalah 120, karena ngubahnya pakai 180 min alfa kan? Ingat kalau untuk yang di kuadran 2, ngubahnya pakai 180 min alfa. Jadi kita bisa tulisin kosinus, ini satuannya derajat ya, tambah 15 sama dengan kosinus 120. Dah. Terus kemudian karena dia sudah fungsi trigonometrinya udah sama, kepecah jadi 2 ya. Coba kita lihat lagi rumusnya. Yang satu adalah alfa, yang satu adalah min alfa kan ya. Jadi kita bisa tulis alfa itu, terus kemudian min alfa. Tulisin dulu ya, supaya nggak lupa. Minus 120. Karena biasanya kalau misalkan kita sudah ngerjain yang sebelah kiri duluan, yang sebelah kanan kita nggak kerjain, biasanya nggak dikerjain. Jadi tulisin dulu, supaya kita tahu bahwa itu ada pekerjaan yang menunggu. Terus kemudian selesaiin kayak biasa, kayak seperti tadi. Jadi kalau misalkan sudah ketemu kayak seperti ini, enak. Tinggal otomatis saja kita jalan. 15 pindahin sebelah kanan, dibagi 2. Terus kemudian tinggal dicari X-nya. Tinggal dimasukin untuk nilai KK yang dia itu membuat X-nya itu masuk dalam batas. K sama dengan 0 masuk. K sama dengan 1 berarti adalah 180 ditambah sama 52,5. Hasilnya adalah 232,5. K sama dengan 2 nggak masuk dong. Terus kemudian yang satunya, 15-nya dipindah ke sebelah kanan dulu. Berarti hasilnya adalah minus 135. Oke, terus kemudian dibagi 2. 135 dibagi 2 berapa ya? Minus 67,5. Bener nggak? Bener. Ditambah K kali 180. Nah, terus kemudian kita masukin K
K-nya sama dengan min 1, nggak cocok. K-nya sama dengan 0, nggak cocok juga. K sama dengan 1 baru cocok. Beda sama yang tadi ya. Tadi K sama dengan 0 bisa kan? Nah, sekarang yang di sini kan K sama dengan 0 kan nggak cocok, nggak bisa. Karena dia itu kan minus, ada minus 67,5. Ya jadi jangan maksa. Berarti dalam hal ini K sama dengan 1, yaitu 180 dikurangi sama 67,5. Hasilnya adalah 112,5. 112,5. Nah, terus pada saat yang di sebelah kiri tadi K sama dengan 2, nah masuk kan? Karena dia udah lebih dari 180. Nah, ini justru malah masuk. 360 dikurangi sama 67,5. Hasilnya adalah 292,5. Terus kemudian kita tinggal tulisin dari yang paling kecil. Jadi cara nulisnya himpunan penyelesaian 52,5 dari sebelah kiri. Terus kemudian dari sebelah kanan 112,5. Terus kemudian dari sebelah kiri lagi, coba lihat selang-seling kan ya, 232,5, terus kemudian 292,5. Umumnya soal-soal itu antara 0 sampai 360. Kalau misalkan dia tuh nggak ada batas intervalnya, sebenarnya pekerjaan sampai sini tuh udah selesai. Jadi kalau misalkan dia nggak ada intervalnya, saya tulis di sini tidak ada interval di dalam soal, maka kita bisa menuliskan hasilnya seperti ini. Himpunan penyelesaian, kita tinggal tulis ini sebenarnya, yaitu 52,5 plus K kali 180, minus 67,5 plus K kali 180. Ini sebenarnya sudah merupakan jawaban. Kayak gitu. Kalau dia nggak ada intervalnya. Terus kemudian soal berikutnya, yang ini lebih advance. Jadi perbedaan antara satu soal sama soal yang lain adalah, kalau misalkan kita sudah sampai pada langkah yang ini, yang dia itu fungsi trigonometrinya sudah sama, ini tuh sebenarnya enak, sudah tinggal nggak usah mikir lagi. Ini juga enak kalau dia sudah sampai sini. Nah, kalau misalkan dia itu masih belum dalam bentuk seperti itu, maka kita harus agak berpikir sedikit bagaimana caranya melakukan penyelesaian dari persamaan trigonometri ini. Dan yang kita lakukan adalah tujuannya adalah memfaktorkan. Jadi agar supaya dia itu muncul perkalian antara fungsi trigonometri dan kita bisa mencari nilainya. Jadi kalau misalkan kita punya kayak seperti ini, x kuadrat sama dengan 3x. Nah yang kita lakukan adalah 3x-nya itu kita harus dipindah ke sebelah kiri, terus kemudian kita faktorin x min 3 kayak gini, terus kemudian kita bisa ngomong bahwa x sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Jadi x-nya ketemu sama dengan 3. Nggak boleh seperti ini ya. Misalnya kita punya x min 1, terus kemudian x min 2 sama dengan 4. Terus kemudian kita ngomong x min 1 sama dengan 4, atau x min 2 sama dengan 4. Sama dengan 4. Nah ini nggak boleh. Jadi salah satu ruas tuh harus dibikin sama dengan 0, terus kemudian kita faktorin berdasarkan itu. Nah, apapun yang kita lakukan, pokoknya tujuannya adalah pemfaktoran. Jadi di sini kita punya fungsi trigonometri sin sama cos. Ingat bahwa di kelas 10 itu ada persamaan identitas trigonometri. Ada 3, yaitu adalah yang pertama, hubungan antara sin dan cos. Sin kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat x nilainya sama dengan 1. Terus kemudian persamaan yang kedua adalah 1 ditambah dengan tangan kuadrat x sama dengan secant kuadrat x. Persamaan yang ketiga adalah 1 ditambah sama kotangan kuadrat x itu sama dengan kosekant kuadrat x. Kalau misalkan lupa bagaimana caranya mendapatkan persamaan itu, lihat di video yang trigonometri ya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari hubungan antara sin sama cos, saya akan menuliskan cos kuadrat x berarti sama dengan 1 min sin kuadrat x. Jadi kalau misalkan cos kuadrat x di sini diganti, maka kita akan mendapatkan persamaan kuadrat dalam sin. Jadi 2 sin kuadrat x ditambah dengan 5, cos kuadrat x-nya diganti, 1 min sin kuadrat x, terus kemudian kita kaliin, terus kemudian kita kumpulin jadi 1 ke dalam ruas sebelah kiri. Misalkan saya mau arahkan ke ruas sebelah kiri aja. Minus 3 sama dengan 0, dibikin satu sisinya sama dengan 0, terus kemudian kumpulin jadi 1. Sin kuadratnya bisa digabung, terus kemudian ini angkanya jelek. Plus 2 sama dengan 0, berarti kita bisa tulis 3 sin kuadrat x sama dengan 2. Jadi sin kuadrat x sama dengan 2 per 3. Jadi sin x sama dengan plus minus 2 per 3. Nah ini agak panjang, karena, ini ada akarnya, berarti kita bisa tulis plus minus dikali akar sekawan ya, sepertiga akar 6.
Nah, di sini kita sebenarnya ada dua pekerjaan, yaitu pekerjaan untuk yang plus dan pekerjaan untuk yang minus. Dan karena ini adalah bukan sudut istimewa, maka kita ngerjainnya harus pakai kalkulator, nggak ada cara lain. Jadi, saya kerjain untuk yang plus di mana ya? Di agak kecil-kecil aja ya. Sin X sama dengan sepertiga akar 6. Cari di kalkulator, yang dia itu hasilnya adalah sepertiga akar 6 dan dia itu terletak di kuadran 1. Jadi kita tinggal nyari menggunakan kalkulator, shift sin akar 6 dibagi sama 3. Hasilnya adalah, kalkulatornya jangan lupa diubah ke dalam satuan derajat ya, simbolnya D, jangan ke simbolnya R. R itu adalah singkatan dari radian. Jadi nilainya adalah 54,7. Ada angkanya jelek ya, 54,7356 dan seterusnya. Saya ambil satu angka di belakang koma, jadi adalah 54,7. 54,7. Nah, ini tinggal lanjutin ya. Jadi maksudnya ini kan ada dua kemungkinan kan? Saya nggak tulis ya, tulis sendiri ya. X sama dengan, caranya kan ada di atasnya. Sin X, berarti hasilnya adalah sin X, X sama dengan alpha dan 180 min alpha. Jadi saya tulis X sama dengan alpha, 54,7. Jangan lupa periodisitasnya, K kali 360, tinggal dicari X-nya berapa aja. Terus kemudian yang satunya X sama dengan 180 min alpha. 180 dikurangi sama 54,7. 54,7 ditambah K kali 360. Dan seterusnya. Yang ini. Terus kemudian pekerjaan yang satunya, ini kan ada dua kemungkinan, atau sin X-nya sama dengan minus sepertiga akar 6. Dalam hal ini, sebenarnya kita nggak usah mengkalkulator lagi. Tadi kan kita sudah tahu bahwa nilai yang sin yang sepertiga akar 6 itu adalah 54,7 kan. Nah, sekarang kita tinggal mencari sin yang minus. Dan itu adalah paling dekat, itu adalah di kuadran 3. Ya, sebenarnya kalau misalkan kita, itu kan ada dua kemungkinan, di kuadran 3 atau di kuadran 4. Kita mau sebutin kuadran 3 boleh. Kita mau sebutin kuadran 4 boleh. Tapi kan kuadran 3 kan angkanya lebih kecil daripada kuadran 4. Jadi, sebaiknya kita masukin angka yang kecil. Nanti kan kuadran 4-nya kan muncul dengan sendirinya. Jadi, ngubahnya adalah kuadran 3, 180 derajat ditambah dengan 54,7. Yaitu adalah 234,7. Kita tinggal tulisin sin 234,7. Dan di sini langsung kepecah jadi 2. Yang pertama adalah 234,7 plus K kali 360. Jangan lupa X-nya ketemu nanti. Terus kemudian yang satunya adalah 180. Wah, tambah kecil ya. 234,7 ditambah K kali 360. Dan seterusnya. Dia nanti tinggal digabung jadi satu. Jadi, soal yang bagus, sebenarnya dia harus bisa mengantisipasi kondisi di mana dia angkanya bisa bagus. Jadi sudut istimewa gitu. Bagian berikutnya adalah kalau misalkan dia dalam bentuk radian. Jadi kalau dia dalam bentuk radian, ingat bahwa kalau misalkan kita punya sudut-sudut, dia ada perbatasannya, yaitu adalah 0, 90, 180, 270, 360. Nah ini kalau misalkan kita ubah ke dalam radian, berarti kan di sini 0. Radian itu adalah 180 derajat, itu sama dengan pi radian. Jadi ini itu adalah pi. Jadi kalau misalkan dari sini ke sini itu adalah pi, berarti ini separuhnya kan, pi per 2 kan. Nah sekarang kalau misalkan dia balik lagi ke sini, ini nanti kan 2 pi, berarti antara pi sama 2 pi, tengah-tengahnya kan 3 per 2 pi, jadi 1,5. Jadi kalau misalkan kita mau bayangin, di sini itu kayak seperti ada angka 0, di sini itu ada angka 1, di sini itu ada angka setengah, di sini itu ada angka 3 per 2 atau 1,5. Jadi bagaimana caranya kita tahu dia termasuk di kuadran berapa ya? Berarti kita tinggal lihat angka relatifnya dia. Apakah dia itu antara setengah sampai 1, apakah dia antara 1 sampai 1,5. Nah, dari situ kita sebenarnya tahu dia terletak di kuadran berapa. Contoh, misalnya kita punya sin, saya nggak usah pakai sin atau cos lah, 7 per 8 pi. Ya tinggal lihat angkanya ini kan. 7 per 8 kan nggak sampai 1. Berarti kemungkinannya kan kuadran 1 atau kuadran 2. Nah sekarang kalau misalkan kita lihat per 8-an. Maksudnya kayak gini. Per 8. Berarti maksudnya ini kan 8 per 8. Atau nilainya sama dengan 1. Ini kan 0. Berarti kan ini 4 per 8 separuhnya. Jadi 7 per 8 di mana? Di kuadran 2 lah. Sinilah. Ya bukan? Jadi kita tinggal lihat aja. Dia tuh angkanya itu antara 0 sampai setengah. Atau antara setengah sampai 1. Atau angkanya antara 1 sampai 1,5 dan seterusnya. Coba kita lihat.
Misalnya saya punya 1/3. Nah, 1/3 ini kan lebih dari 1. Jadi kalau misalkan kita bikin pertigaan, 1/3 itu kalau misalkan kita tulis, di mana kita bisa tulis? Ini 1. Ini kan berarti 2. 1/3 ini berarti kan kalau misalkan kita bikin pertigaan, dan kita mau nyari tahu separuh daripada 3, berarti kan kita bisa tulis kayak gini ya. 1/1/2/3 kan? Itu kan sama dengan 3/2 pi kan? Nah, 1/3 ada di mana? 1 ini kan nggak sampai 1/2, berarti harusnya dia di sini dong. Iya bukan? Jadi sebenarnya kalau kita mau nyari tahu dia ada di kuadran berapa, itu sebenarnya gampang. Kita tinggal lihat angkanya itu berapa. Tapi kalau misalkan angkanya lebih, berarti kita harus lihat putarannya ya. Maksudnya gini. Misalnya saya punya angka gede. 27, berapa ya? 5/6. Nah ini kan satu kali putar kan, ini pi misalnya. Satu kali putar kan 2 pi. Nah ini berapa kali dari 2 pi? Ya kita lihat aja 2 pi. Paling dekat berarti kali 13 dong. Berarti ada sisa berapa? Ini sama ini kan 26 pi. 27 5/6 pi dikurangi sama 26 pi. Berarti sisanya tinggal 1 5/6 pi kan? Nah terus tinggal lihat ini doang. Yang ini nggak usah dilihat lagi. Jadi 1 5/6 pi ada di kuadran berapa? Nggak mungkin kuadran 1 atau kuadran 2 kan? Karena kan dia angkanya lebih dari 1. Nah sekarang kita lihat 5/6-nya aja. Nah sekarang kalau misalkan dia itu 1/2 pi, berarti harusnya atasnya ini 3 dong. Dan ini lebih dari 3 kan? Karena ini angkanya 5. Jadi kalau misalkan kita bayangin nih, biar supaya nggak bingung, dibikin pernaman. Ini berarti kan 0, ini kan 1, berarti kan artinya adalah 6/6. Terus kemudian di sini kan setengah, berarti setengah daripada 6 ini kan, berarti 3/6. Terus kemudian ini kalau kita tulisin dalam bentuk pecahan campuran, berarti kan tujuannya kan mau 1/2. Nah kalau kita mau bikin per 6, berarti atasnya kan 3 kan ya. Nah sementara ini kan lebih besar dari 3, berarti harusnya dia ada di kuadran 4, di sini. Gitu caranya. Nah, sekarang balik lagi ke soal. Sin X sama dengan minus cos X. Aduh, ini tempatnya cukup nggak ya? Saya masukin slide baru aja supaya cukup. Saya pindahin ya. Soalnya adalah 0 sampai 2pi sin X sama dengan min cos X. Tulis di sini. Sin X sama dengan minus cosinus X. Nah, berarti di sini salah satu kita harus ubah supaya dia tuh fungsi trigonometrinya sama. Ini berarti kita harus mencari fungsi trigonometri itu yang memungkinkan cos itu berubah menjadi sin. Kan tujuannya kan kita mau nyari tahu ini kan. Sin berapa gini kan. Tapi kan nggak ada tanda plus minusnya kan. Nah, kita harus mengingat daripada pendekatan daripada sumbu Y. Pendekatan sumbu Y itu ada di masing-masing kuadran. Kuadran 1. Tadi kan kalau misalkan kita mau menggunakan pendekatan sumbu X yang ubah-ubah tadi, kuadran 1 kan pakai alfa, kuadran 2 kan pakai 180 min alfa, kuadran 3 kan pakai 180 plus alfa, kuadran 4 kan pakai 360 min alfa. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu sin 30, kalau dia di kuadran 3 sama dengan berapa? Berarti kan sama dengan sin 210 kan? Coba kita lihat, fungsi trigonometrinya nggak berubah. Nah sekarang kalau misalkan kita mau fungsi trigonometri berubah, kita menggunakan pendekatan sumbu Y, yaitu dengan menggunakan angka 90 dan 270. Jadi kalau di kuadran 1, 90 min apa? Kuadran 2, 90 plus apa? Kuadran 3, 270 dikurangi sama siapa? Kuadran 4, 270 ditambah sama siapa? Kalau misalkan mau mengingat lagi, lihat di video punya kelas 10 tentang trigonometri. Trigonometri yang pertama ya, jangan trigonometri yang kedua. Nah sekarang bagaimana caranya agar supaya, jadi kalau misalkan kita menggunakan angka 90 min sesuatu, 90 tambah sesuatu, 270 dikurangi sesuatu, dan 270 ditambah dengan sesuatu, maka fungsi trigonometrinya akan berubah. Fungsi trigonometri sin akan, tulis di bawah sini, fungsi trigonometri sin akan saling berubah menjadi kosinus. Fungsi trigonometri tangen akan saling berubah menjadi kotangen. Fungsi trigonometri sekan itu akan saling berubah menjadi kosekan. Jadi, sin akan jadi cos. Nah, sekarang kita tinggal cari yang min yang pertama kali. Sin berapa yang dia itu bisa memunculkan minus ini? Ya, kita tinggal lihat. Sin yang minus ada di kuadran berapa? Kan kalau di kuadran 1 kan semuanya positif. Di kuadran 2, sinnya yang positif. Berikut dengan temannya. Sin teman-temanan sama kosekan ya, masih ingat ya. Kosekan kan sama dengan sepersin. Di kuadran 3, tangannya yang positif. Di kuadran 4, cosnya yang positif. Jadi, agar supaya dia bisa muncul minus di depan cos,
maka paling enggak kita harus menggunakan sin yang di kuadran 3 atau sin kuadran 4. Ya, salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Karena nanti muncul dengan sendirinya kan. Jadi saya mau menggunakan yang kuadran 3, sin 270 min X. Nah, ini nanti akan jadi min cos X. Nah, ini kan udah sama. Fungsi trigonometri sebelah kiri sama fungsi trigonometri sebelah kanan udah sama. Nah, sekarang kita tinggal kerjain sama kayak seperti tadi. Jadi, yang sebelah kiri jangan diubah. Terserahlah, di sebelah kiri diubah, yang diubah sebelah kanan boleh, yang diubah sebelah kiri boleh. Kan rumusnya adalah, lihat lagi ya, mungkin barangkali lupa. Tuh, sin X sama dengan sin alfa. Yang pertama adalah alfa, yang kedua adalah 180 min alfa. Periodisitasnya sama ya, 360. Yang pertama alfa. Berarti yang ini nggak berubah. Ini plus K kali 360. Ini alfa ya. Ya. Yang satunya, saya nggak tulis kata-kata atau ya, tempatnya kecil. 180 min alfa. 270 min X. Gitu. Plus K kali 360. Dah. Jadi dua-duanya ditulisin supaya kita nggak lupa. Terus kemudian selesai. Buka kurungnya. X-nya kumpulin jadi 1. Selesain. Bagi 2. Dan seterusnya. Sorry. Saya ada salah. Kenapa? Karena di sini harus menggunakan radian. Jadi kita harus ubah ke radian. Jadi di sini ganti pakai warna apa ya? Pakai warna berbeda aja. Jadi saya nggak perlu ngapus. Oke. 270 berarti kan adalah 1/2 pi. Ya udahlah, ganti 3/2 pi. Berarti di sini ada 3/2 pi. Di sini ada 2 pi. Di sini ada pi. Di sini ada 3/2 pi. Terus di sini 2 pi. Nggak terlalu susah kok. Ini saya hapus aja. Ini hapus. Nggak terlalu susah. Karena kalau misalkan kita pakai contoh aja kali ya. Gampang. X-nya pindah ke sebelah kiri. 2X sama dengan 3/2 pi plus K kali 2 pi bagi 2. X sama dengan 3/4 pi plus K kali pi. Kalau mau gampang, pi-nya ini diganti supaya dia itu dalam bentuk perempatan. Jadi kita gampang untuk mencari dia ada di kuadran berapa. K dikali 4pi dibagi 4. Nah, sekarang tinggal diganti. K sama dengan 0 bisa nggak? Bisa. 3pi/4 kan? 3pi kan berarti kan nggak sampai 1. Tapi dia lebih dari setengah. Jadi dia di kuadran 2. Masukin nilai K sama dengan 1. K sama dengan 1 ke sini. Berarti kan atasnya ini 4. Maksudnya gini. K sama dengan 1. Berarti maksudnya kan adalah 3pi/4 ditambah sama 4pi. Atasnya kan 4. Berarti 3 tambah 4, 7. 7pi/4 ada di kuadran berapa? 7pi/4 kan lebih dari 1. Lebih dari 1,5 enggak? Iya. Tapi nggak sampai 2 kan? Ya berarti benar. 7pi/4. Sekarang coba masukin K sama dengan 2. K sama dengan 2 berarti yang sebelah kanan, yang ini dapatnya berapa? 8pi kan? 8pi tambah 3. 8 tambah 3, 11. 11pi/4. Itu lebih dari 2 kan? 11/4 kan 2 lebih. 23/4. Berarti udah pasti bukan. Buang aja. Berarti hasilnya cuma 2 ini. 3pi sama 7pi/4. Nah sekarang yang sebelah kanan. Buka dulu kurungnya biar nggak bingung. 3pi/2. Terus kemudian X-nya jadi positif. Plus K kali pi. Nah ini kalau misalkan X-nya itu dipindah ke sebelah kiri. Berarti X-nya 0 dong. Berarti dari sebelah kanan jawabannya himpunan kosong. Karena kan X-nya nggak ada sama sekali. Jadi kan kita nggak bisa ngitung apa-apa. Nah sekarang saya coba tunjukin untuk kondisi di mana dia pakai derajatan. Terus kemudian kita mau ubah. Kendalanya di mana? Sekarang kita coba lihat nih. Tujuannya mau 0x sampai 2pi. Sekarang kita punya nih. Cos aja deh. Cos 3x. 3x minus berapa ya? Nggak usah deh. 3x aja. Gampang. Cos 3x sama dengan minus setengah.
Nah, sekarang kalau misalkan kita mau cari, kita nggak menggunakan pi ya, kita menggunakan derajat dulu. Misalnya, eh, misalnya yang mendengarkan ini bandel. Jadi dia mau derajat dulu, terus kemudian baru diubah ke pi. Sekarang coba kita lihat. Kosinus yang nilainya setengah, saya ganti, enggak deh, tiga aja deh, nggak usah 4. Cos yang nilainya setengah itu adalah 60. Kalau kita mau nyari tahu yang min, berarti kan ada di kuadran 2, cos 120. Berarti di sini kita punya cosinus 3x sama dengan 120. Ah, enak. Berarti tinggal terusin kan ya? 3x sama dengan 120 plus k kali 360. Berarti x sama dengan berapa nih? Berapa ya? 120 bagi 3, berarti 40. Plus 120 bagi 3, 120. Jangan lupa yang satunya. Minus 120. Karena kan kalau cos kan satunya alfa, satunya min alfa kan? 360. Berarti di sini x-nya ketemu. Min 40. Plus k kali bagi 3, 120. X-nya ketemu. K sama dengan 0. Dapat. K sama dengan 1. Berarti 160. K sama dengan 2. K sama dengan 2 berapa ya? 240 tambah 40. Berarti 280. K sama dengan 3. Nggak bisa. Ya udah, jawabannya itu dong. K sama dengan 0, nggak bisa. K sama dengan 1, bisa. Dapatnya 80. K sama dengan 2, 240 kurangi 40. Berarti 200. K sama dengan 3. K sama dengan 3 berapa ya? K sama dengan 3, 360 kurangi 40, 320. Nah, sekarang ada pekerjaan tambahan. Yaitu kita harus ubah ke pi. Panduannya adalah 180 derajat, itu sama dengan pi. Artinya, kalau kita punya 60 derajat, cara ngubahnya adalah 60 per 180, terus kemudian tinggal ditempelin pi. Hasilnya adalah sepertiga pi. Jadi kalau misalkan kita punya 40, ya kita harus ubahlah. Cara ngubahnya gimana? 40, ubah di bawah aja ya. 40, berarti sama dengan 40 per 180 tempelin pi. Kecilin, bagi 20, bagi 20, 2, bagi 20, 9 pi. Nah, baru kita dapat 2 per 9 pi. 160, berarti 160 sama dengan 160 dibagi 180 pi. Berarti dibagi 20, 8. Bagi 20, 9 pi. Berarti 8 per 9 pi. 8 pi per 9. 280. 280 berarti 280 pi dibagi sama 180. Dibagi berapa ya enaknya? Bagi 20. Berarti 14 pi. Bagi 20, 9. 14 pi per 9. Bayangin kalau misalnya koefisiennya ini saya ganti 5. Kapan mau selesai? Nah, sekarang kita coba cara lain. Cara yang saya sarankan. Yaitu adalah dia pakai pi dari pertama. Jadi, kalau pakai pi bedanya apa? Berarti di sini kan cosinus 3x. Nah, cosinus 120-nya ini diubah dalam pi sekali kerja. Berarti 120 dibagi sama 180 tempelin pi kan? Kecilin bagi berapa nih? Bagi 60, berarti 2 pi per 3. Jadi kita tulis di sini. Cosinus 2 pi per 3. Terus kemudian dia kepecah jadi 2 kan? Yang pertama adalah, cukup ya? Cukup kali ya? 3x sama dengan 2 pi per 3 plus, ya kalau nggak cukup di sebelah sono deh. Ini kan cukup nih. Nggak jadi, itu yang sebelah kanan aja. 2 pi per 3 ditambah sama kali 2 pi. Sama kan ya? Yang satunya tulis di sini nih. 3x sama dengan minus 2 pi per 3 plus k kali 2 pi. Ntar dulu. Selesaiin satu-satu dulu. Bagi 3. Berarti x sama dengan 2 pi per 9 ditambah sama bagi 3. K dikali sama 2 pi per 3. Kan tadi saya sarankan pernya dibikin sama dong. Kan enak nambahnya. K dikali sama dikali 3. Berarti 6 pi. Nah, sekarang kita tinggal urusin. K sama dengan 0 bisa nggak? Bisa. 2 pi per 9. K sama dengan 1 bisa nggak? K sama dengan 1 berarti yang sebelah kanan berapa? 6. 6 tambah atasnya. Kita tambahin atasnya doang aja. Bawahnya kan pasti 9. 6 tambah 6 tambah 2 berarti 8. 8 pi per 9 berapa? Nggak sampai 1 kan ya? Berarti dia di kuadran 2 dong. Nah, K sama dengan 2 gimana? K sama dengan 2 berarti 6 kali 2, 12. 12 tambah 2, 14. 14 per 9. 14 per 9 kan nggak sampai 2. Ya bukan? Berarti tinggal tulis 14 pi per 9. Masukin lagi K sama dengan 3. 3 kali 6, 18 tambah 2, 20. 20 bagi 9. Itu kan lebih dari 2. Berarti nggak boleh dong. Kan batasnya kan cuma sampai 2 pi. Jadi udah beres. Tuh, langsung beres. Sama kan ya?
Sekarang yang sebelah kanan. Bagi 3 dulu, berarti X. Bagi 3 minus 2pi per 9. Ditambah sama K kali 2pi. Bagi sama 3. Jangan lupa disamain nyebut per 9, biar gampang ngitungnya. 9, berarti berapa nih? 9, berarti 6pi. Ya masukin satu-satu lah. K sama dengan 0 bisa nggak? Enggak. Minus kan? K sama dengan 1 bisa nggak? Berarti 6 kurangi 2 dong. 4 per 9. Bisa nggak? Bisa lah. Kan nggak sampai 1. 4pi per 9. K sama dengan 2, bisa nggak? 2 berarti 12. 12 kurangi 2, 12 kurangi 2 berarti 10. 10 per 9, 1 lebih kan? Berarti masih masuk. Berarti 10pi dibagi sama 9. K sama dengan 3, masuk nggak? 6 kali 3, 18. 18 kurangi 2, 16. 16 bagi 9, nggak sampai 2 kan ya? Berarti masuk dong. 16pi per 9. K sama dengan 3. Enggak deh. K sama dengan 3 kan udah. K sama dengan 4. Berarti 6 kali 4, 24. 24 kurangi 2, 22. 22 bagi 9, kan lebih dari 2. Ya berarti stop. Jawabannya itu. Tinggal urutin. Kan jauh lebih gampang daripada kayak gini. Nah, itu caranya. Jadi kalau radian langsung dalam pi ya. Kecuali radiannya jelek. Mungkin kayak seperti ini. Sekarang kita coba lihat apakah dia bagus atau jelek. Kalau bingung, semua yang bukan sin sama cos, ganti aja ke sin sama cos. Tangan diganti sin per cos, kotangan diganti cos per sin, kosekan diganti per sin, sekan diganti per cos. Barangkali membantu. Kalau kalian nggak suka, kosekan, sekan, tangan, kotangan. Terserah. Jadi, kosekan itu berarti per sin. Pindah ke bawah. Sekan berarti per cos. Sekali lagi ingat, cara nyelesainya adalah idenya adalah pemfaktoran. Jadi kita harus bikin supaya 1, fungsi trigonometrinya sama. 2, sudutnya sama. Ya, dalam hal ini sudutnya udah sama. Kecuali kalian nanti belajar tentang persamaan trigonometri yang sudutnya nggak sama. Itu beda lagi. Jadi ada lagi persamaan trigonometri, tapi yang sudutnya nggak sama. Ini yang sudutnya sama. Bagian pertama masih kali silang, berarti kita punya 3 dikali sama cosinus X, 2 sin kuadrat X. Ingat, dengan menggunakan identitas trigonometri, kita bisa mengubah sin kuadrat X-nya. Kenapa nggak yang cos X-nya? Karena cos X-nya itu pangkatnya pangkat ganjil. Jadi nggak bisa. Yang diubah yang pangkat genap. Jadi ubah sin kuadratnya kita ubah 1 minus cosinus kuadrat, kumpulin jadi 1 ke satu sisi. Berarti cosinus kuadratnya itu jadi 2, positif. 3 cos X-nya itu tetap kurangi 2. Nah, sekarang urusan aljabar. Bisa nggak difaktorin? Jadi kita sudah muncul persamaan kuadrat dalam cos. Nah, sekarang cara nyelesainnya gimana? Ya, terserah masing-masing. Kalau jago pemfaktoran, ya pemfaktoran. Ya, itu akan jadi prioritas pertama. Kalau pemfaktoran nggak bisa gimana? Ya kan banyak. Bisa rumus ABC, bisa melengkapkan kuadrat sempurna. Ya kan salah satu bisa. Ini bisa nggak? Bisa deh. Ini kan plus 2. Min 1. Coba cek. Cek. Ya bener kok. Berarti nilai cos X sama dengan setengah. Atau nilai cos X sama dengan min 2. Cos maupun sin, nilai tertingginya 1. Nilai terendahnya min 1. Jadi yang ini enak. Nggak usah dikerjain. Cosinus X sama dengan setengah ya kayak biasalah. Cosinus X sama dengan setengah. Jadi tahapan yang susah itu sebenarnya ini loh. Ini susah. Ini kesini gampang. Yang ini susah. Nggak selalu setiap orang bisa ketemu. Jadi tergantung soalnya. Soalnya gampang atau susah. Yang ini otomatis jalan. Otomatis langsung dikerjain karena intervalnya itu dalam pi. Ingat. Langsung dalam radian. Kosinus yang nilainya setengah adalah 60 derajat. 60 derajat diubah ke dalam pi. 60 bagi 180. Berarti sepertiga pi. Ya, tinggal kayak biasa. X sama dengan sepertiga pi plus K kali 2pi. Kalau koefisiennya 1, itu enak sekali. Jawabannya cuma dikit. Yang satunya adalah min sepertiga pi plus K kali 2pi. Dibikin sama penyebutnya ya. Pi per 3 plus berapa nih? K kali 6pi dibagi 3. Beresin dulu. K sama dengan 0 bisa nggak? Bisa. K sama dengan 1 bisa nggak? Nggak bisa. Kelebihan kan? Yang ini berarti minus pi per 3 ditambah dengan K dikali sama 6pi per 3. Masukin K sama dengan 0 bisa nggak?
Nggak bisa lah, kan minus. K sama dengan 1 bisa nggak? Bisa. 5pi per 3. Nggak sampai 2 kan? Jadi cara nulisnya adalah himpunan penyelesaian. Yang kecil tulis dulu, habis itu baru satunya. Gitu caranya nulis. Itu adalah penjelasan untuk persamaan trigonometri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.